Nah, di antara kita bertiga saat itu lu jujur, lu mikirin siapa yang gak lolos? Terima kasih Mas Radit buat ucapan terima kasihnya saat Suci 5. Malu, malu banget sumpah. Oh iya, pantesan gua nggak lihat. Selamat datang di Pansos. Pansos Panjat Sosial. Pansos Panjat Sosial. Pansos Panjat Sosial. Bro. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Regen Pansos. Gue tuh nggak pernah bisa opening lu anjing. Susah banget ya opening. Yo guys, balik lagi ke channel YouTube gua. Jadi sebelum nonton kalian klik tombol subscribe, like, and Comment. comment gitu bro. Coba gimana? Bisa, gue yakin. Yo, what's up my friend? Yo. Oh jangan, my friend tuh udah banyak yang ini. Ini pakai bahasa Bima. Oh iya. Openingnya. Yo, what's up Lengadoho? Yo, Lengadoho tuh- Lengadoho people. Lengadoho aja, Lengadoho tuh teman-teman. Yo, Lengadoho. what's up Lengadoho? Yo, gitu. Terus Lengadoho. jawabnya Lembo Ade gitu ya. Lembo Ade. Nah, yo, what's up Lengadoho? Lembo Ade. Anjay, gue punya opening bro. Bro. Akhirnya gue punya opening setelah. Dan hari ini Apa? Kelarin dulu yang tadi setelah apa? apa? Lu punya opening setelah Gue punya opening setelah itu gue punya opening setelah lama gitu gue mikir opening buat YouTube gue apa gitu. Akhirnya gue ketemu yo what's up Lengadoho Lembo Ade gitu. Lembo Ade kalian. Jadi hari ini gue bersama salah satu mentor gue di dunia stand up comedy. Iya Mentor lah, lu mentor lah Win. Kenapa sih lu masih nggak mau ngakuin? Nggak ada urusannya bro. Enggak. Bukan masalah mengakui, tapi emang enggak. Ya lu mentor gua, lu Robi Channel tuh mentor gua. Bisa dibilang lu berdua tuh mentor gua. Ya kan duluan lu kan di stand up kan. Ya. Di stand up lu masuk dunia stand up, lu masuk stand up Jakarta Barat 2012. Bahkan lu founder stand up Jakarta Barat. Ya. Pertama kali tuh kan. Pertama stand up di CP Central Park. Central Park, ya kan yang ada sore air mancur itu katanya. gua nggak tahu, teman Iya, ceritainnya iya. gitu kan. Waktu itu ada siapa aja yang datang. Rame open mic pertama mah. Jadi founder Jakbar itu adalah Gua Dan sama Aprizal. Aprizal WS, ini Dukun Blonde. Dukun Blonde. Jadi lu berdua itu adalah founder. Berarti Apri ini mungkin ada yang belum tahu. Jadi Apri itu dulu juga komik. Dia itu bahkan founder stand up Jakarta Barat Sama gua. sama si Erwin. Jadi dia tuh founder, dia tuh komik, tapi dia nggak lanjut jadi stand up komedian ya. Lebih fokus ke setan dia. Lebih fokus ke setan. Ada beatnya dulu yang apa titik, coba deh lu ceritain deh Win. Yang Ini ngeri kayaknya Hah? itu materinya. Nggak, coba dong ceritain. Enggak, lanjut aja kan anjing. Gua Gua lupa, ngeri gua kayaknya lupa. ada nyebut-nyebut itu. Gue lupa, pokoknya gue lupa. nggak mau gua. Coba Win. Nggak mau gua kan. Gua mau cari aman. Di dunia ini kerjaan gua kan. Ya tanya aja sama Erwin di DM ya kalau misalnya kalian penasaran @interwin. Tanya aja beat pertamanya Apri sama dia. Nah, Sebenarnya nggak masalah, cuma karena menyebut salah satu brand iya kayak enggak jadi nggak berani ya. Ya udah, terima kasih buat yang udah nonton. gua belum promo, gua belum apa tujuan gua ini kan. Ya lu promo jangan nih. ngomong promonya Oh, anjing, jangan. lu bisa sama Cek Bari lu. Ya kan Bas. itu poin aja. Ya enggak biar ngalir, gue tuh udah nyiapin buat ngalirnya gitu. Oh, iya. Jadi gue udah siapin, tadi tuh gue ngobrol Ya. soal stand up sama lu, gue ngobrol kesibukan lu, terus terbaru. Oh Jangan berarti lu lupa sekarang beli lu stand up masih gitu, rencana gue gitu. Oh. Masih. Emang masih bikin show? Masih. Masih. Nah harusnya gitu, cuman lu udah duluan. Nah, spesial show gua bisa kalian download di Ntar Comika. dulu Win, ntar dulu promonya. Jangan langsung, Dulu Win, lama. tapi takut di skip ya. Jangan lupa beli digital download UMI Jakarta dan Alinea Jakarta. Ya. Ada di website comika.id. Yoi. Murah. Tapi kalau misalkan mau nonton yang yang bertigaan ada callback di komika.id juga. Ya. Harganya cepet kalau komika. Lu lebih murah lagi. UMI gua 75.000. Bener lu. Enggak, gue MI-nya Erwin 75. nggak tahu nih gue upload kapan ya. Pokoknya dia tuh kemarin bulan Agustus dari tanggal September. 17 sampai tanggal 16 September. 16 September itu Ya. keuntungannya buat buat
anak-anak pasien kanker yang kurang mampu itu kerjasama sama Pita Kuning Pita ya? Kuning. Sama Pita Kuning. Kalau boleh tahu bulan sebelumnya tuh lo penghasilan dari UMR itu berapa? Malu, nggak usah sebut nominal, dengan ekspresi udah kebaca lah ya. Oh iya, pantesan mau disumbangin. Nah, gue pengen ngobrol sama lu nih, Win. Lu kan dari kemarin sih gue udah ngobrol sama Yuda ya. Gue ngobrol sama Yuda Yuda. siapa nih? Banyak Yuda soalnya. Yuda Cempet. Solmi, Yuda Brajamusti. Oh, Yuda Brajamusti. Iya, Yuda Brajamusti. Gue ngobrol sama dia soal stand up. Terus dia kan sekarang tuh dia stand up gitu, tapi kita tahu lah, maksudnya dia tuh gimana ya ngomongnya, halus ya. Belum banyak yang mengenal dia gitu ya kan. Jadi apakah dia kerjaannya di situ atau gimana di stand up itu, atau ada kerjaan lain. Nah, kalau lu, Win, lu kan juga lu seorang wapres gitu, tapi kalau misalkan untuk seorang stand up komedian nggak terkenal. Iya, bisa dibilang seperti itu kan, nggak begitu banyak orang yang kenal tuh, nggak banyak perusahaan-perusahaan yang mengenal lu gitu. Banyak. Iya, gue juga sih sebenarnya. Lu jauh lah Gen. Iya, jangan bandingin gue sama lu, maksudnya. Gue lagi bandingin gue sama Panji. Iya enggak, tapi kalau lu maksudnya ini lu merasa diri lu masih seorang stand up komedian, dan pekerjaan utama lu berarti ada di sebenarnya pekerjaan utama nggak stand up comedian, tapi linknya dari sana. Maksudnya. Linknya dari itu. Iya, link kerja. Sebagai apa? Masih berhubungan lah, sebagai penulis sekarang ya. Lu penulis? Nulis apa? Nulis materi stand up, sama aja kalau stand up komedian juga. Ya kan kadang dari lu ada. Iya. Lebih ke nulis skrip lah. Nulis skrip? Ya. Skrip. Series, film, program TV. Oh, macam-macam. gitu banyak ya. Nutup untuk 1 bulan. Kadang ada ya nutup, kadang nggak ada ya kesini numpang promo kan. Enggak, tapi gue penasaran gitu sama apa? Sama banyak beberapa temen komedian, dan gue pun ngerasa ada di, maksudnya ya gue ngerasa anjir, temen-temen gue banyak juga ya yang maksudnya semangat di stand up gitu. Padahal gue lihat dia ya kayak lu lah gitu. Nggak ngangkat. Yang bukan yang gak ngangkat ya, gimana ngomong halus ya, iyalah gitulah, nggak terkenal gitu. Ya tapi kan terus masih ini gitu, terus masih fight gitu. Nah, lu kan bilang lu sebagai penulis, dan lu ngerasa nutup nggak? Nutup banget dibanding stand up. Maksudnya nutup berarti dari link itu lu nutup untuk nutup nih maksudnya masalah ekonomi. Nutup banget. Untuk kehidupan lu nutup, sebenarnya nutup banget. Berarti sebenarnya cukup lah ya. Lebih. Nah, waktu coba suci 5, nih gue pengen nanya jujur sama lu. Apa? Lu pede nggak maksudnya? Pede banget. Pede banget. Nah, di antara kita bertiga saat itu, lu jujur, lu mikirin siapa yang nggak lolos? Yang nggak lolos? Di antara kita bertiga nih, kita jalan kan? Iya. Anjir, nih kalau sampai dia nggak lolos, kasihan juga nih. Nah, dianya itu siapa? Gua malah. Iya. Anjir. Karena si Apip saat itu punya nama. Set yang solid. Enggak. Iya, set yang solid. Yang apa itu, yang kondangan yang bikin ayam ya. disatuin lagi. Ya. Menurut gua dia cukup kuat materinya saat itu, lu menurut gua belum. Jadi kayak kayaknya Regen yang enggak dapet nih. Ya enggak dapet, lu sempat kepikiran gitu. Enggak, tapi Win, justru emang itu. Gua pun kan niatnya emang enggak. Gua tuh kan lu tahu ya, di tahun itu gua ada ngomong di podcastnya Yuda juga sih, gua udah bongkar nih. Gua kan waktu itu tuh lagi stres tuh, maksudnya gua lagi bimbang tuh antara mau stand up atau mau hidup realistis gitu. Karena waktu itu gua di stand up ada sedikit masalah lah, yang gua sama Om Andi waktu itu kan, yang gua akhirnya nggak ikut LKS gitu kan. Dan harusnya kan lu kan yang LKS audisi. Audisi, iya, tapi nggak tahu lolos apa enggak kan. Nah, waktu itu tuh gua tuh emang akhirnya bener-bener nothing tulus, datang audisi tuh nothing tulus, nggak ada beban apa-apa. Dan emang gue pun nggak sepede itu buat lolos gitu. Kenapa gue ikutan di Surabaya? Maksud gue, ya gue jalan-jalan aja. Kalaupun gue nggak lolos, nggak apa-apa. Gue bisa tes lagi di Jakarta. Gue penasaran gitu. Gue yang niat audisi kan. Yang paling niat tuh justru lu sama Apip. Iya, Apip sama gue. Iya, dan gue tuh kemudian punya temen kan. Makanya waktu itu dijemput sama temen gue tuh. Kita tuh ada tuh yang dianterin ke belakang itu kan. Sebelum ketemu Dono tuh, kita akhirnya dianterin ke yang kali itu tuh. Dijemput sama Hura itu kan. Hotel Hura itu. Nah itu justru malah guanya yang sebenarnya jujur aja gue yang nggak pede gitu.
Dan ya gue mikir ya udahlah gue nggak apa-apa gitu kalau nggak dapet. Ternyata dapet lu ini yang nggak dapet. Tapi iya tuh. Jadi karena itu lu kan maksudnya saat itu tuh lu anjing gue nggak lolos gitu. Iya. Lu audisi lagi di Jakarta. Audisi lagi Jakarta. Gagal lagi. Lebih lama pas di Surabaya atau ini maksudnya gue jelasin dulu ya, lebih lama tuh. Jadi kalau saat audisi Suci, kita tuh stand up. Nah, terus itu kadang ada yang di-cut, ada yang dilanjutin sampai kita closing. Kadang kalau di-cut tuh nama gue ini. Oke, terima kasih gitu di-cut namanya. Kadang sampai selesai, terus oke, thank you. Itu ya udah nggak dapet gitu. Cuman ya kadang menunggu sisi menarik dari lu kalau misalkan lu lebih lama. Nah, lu Di-cut dua-duanya. di-cut dua-duanya. Lebih lama Jakarta dikit. kayak di jalan dah. Emang lebih lama di jalan. 14 jam naik kereta 50.000. Tenggak gini. 60 120 kan ada pajak ya. Enggak, gue beli di Indomaret 50.000 gitu. Anjing gua 60 120 gua pulang pergi duduk mobil tegak gua di anjing gua bilang. Kan awalnya bisa gue duduknya akhirnya sampai akhirnya sebelah lu kosong baru dikabarin baru gue samperin lu. Iya. Beda gerbong awalnya. Oh lu mesen sendiri soalnya ya? Iya. Duluan lu ya? Lu katanya pas Suci 4 daftar itu. Makanya duduk samping masinis. Tapi, nah lu kan di Jakarta nggak lolos lagi tuh? Nggak lolos lagi. Perasaan lu gimana waktu itu? Malu banget sumpah. Oh iya pantesan gua nggak lihat lu habis audisi. Lu lewat belakang langsung ya? Pulang gua lewat tanah. Hah? Gimana mau promo? Yang cut dua-duanya Radit. Kalau Radit nonton. Gua kan sekarang SCTV, Bro. Gua kalau udah SCTV udah merapi gitu kan enggak. Iya kan kebutuhan TV kan beda-beda maksudnya. Mungkin persona komik kayak gua nggak dibutuhkan. Kalau Radit nonton sekarang, apa yang pengen lu sampaikan? Terima kasih Mas Radit buat ucapan terima kasihnya saat Suci 5. Yang mungkin kita nggak akan tahu jalan hidupnya sekarang saya menjadi penulis gitu. Yang mungkin nggak akan tahu kalau Mas Radit lolosin saya jadi peserta audisi. Ya siapa tahu saya lebih sukses kan. Nggak ada yang tahu Mas gitu. Kenapa di-cut sih anjing? Nah, jadi gitu ya, Mas Radit fan. Radit Dika kan? Nah, berarti lu malu saat itu kan? Malu terus banget. Setelah itu lu kayak ada vakum nggak di stand up atau enggak lu tetap wah anjing gua harus berlatih lebih giat nih gitu atau gimana? Sempat balik kerja lagi gua ngikut saudara ke Bekasi kan. Iya. Lo tahu kan? Tahu. Iya, gua kerja di Bekasi cuma masih aktif datang doang tapi nggak stand up. Sempat vakum beberapa bulan. Berarti sempat vakum. Iya. Karena itu. Iya, karena mental gua kena kayak ya udahlah emang bukan gua. Malam gitu pas tidur suka kepikiran kebangun gitu. Terima kasih Pak Dendro gitu. Ceritanya lu mimpi lagi di komen Pak De habis dikasih kompor gas gitu. Ada enggak nih gua serius. Enggak segitu. Enggak maksudnya lu sampai segitu gak lagi tidur. Gua enggak seambisius itu anjing. Terima kasih Ko Erwin. Gitu ada. Ada orang main burung gitu. Iya, thank you gitu enggak. Sampai tepuk tanganin lu. Enggak. Dikit. Dan mungkin lu inget kali ya, dulu tuh lu sempet disuruh sama si Apri kalau nggak salah Suci 7 untuk ikut audisi lagi kan? Iya, tapi gua nggak mau. Tapi lu nggak mau kan? Yang disuruh pikirin lagi. Nah itu kan gue sempat ngomong juga tuh di grup. Iya. Win, menurut gue emang jalur lu tuh bukan di TV. Gue inget banget gue pernah ngomong gitu. Jalur lu tuh emang di off air gitu ya TV tuh udahlah makanan komik-komik yang lain lah gitu. Menurut gue gitu. Karena emang menurut gue Erwin ketika dia manggung di off air, wah gila bro menurut gue tuh lu tuh kayak bisa setenang itu kalau misalkan gue ngeliat lu di Super beberapa kali ya, kayak lu tuh nggak setenang kayak lu lagu manggung off air. Terasa banget lu kalau lagi ini tuh kayak begini gini terus kayak orang mencoba untuk gue nggak boleh nggak lucu kalau lu di TV. Tapi ketika lu off air bukan itu poin lu, tapi lu kelihatan kayak gue pengen didengar.
Ya. Gue pengen apa yang gue omongin ini didengar. Itu yang gue lihat kalau misalkan gue sebagai penonton. Wah, ini orang kayak pengen banget didengar nih gitu. Ya, itu makanya gue ngelihat lu panggung offense keren banget nih orang ya. UMI sih gue belum nonton ya. Tapi yang Alinea tuh wah gue respect banget sama ketenangan lu, sama set materi lu yang dan itulah yang gue pelajarin dari lu. Gue tuh lu sebagai mentor gue, itu yang gue pelajarin dari lu, dari Robby. Kalian berdua tuh adalah komik yang bisa naruh titik tawa di akhirnya tuh gernya tuh ini banget. Walaupun setup panjang. Ya. Nah, dan itu itulah yang nggak gua bisa di TV kan? Itu nggak bisa di TV. Nah itu kan gua akalin sebenarnya. Gua akalin dengan pecicilannya gua. Pecicilan dalam arti ya kadang gua tiba-tiba masukin presetan, tiba-tiba gua masukin salah situasi, pokoknya half-pan gitu kan. Kalau gua kan sering banget main kayak gitu, berat gitu. Dengan gua mainin emosi, gua gitu. Sebenarnya kan kalau di set panjang semua tuh kan, kayak gua ngomongin apa ya? Misalnya gua ngomongin gua ke Bima nggak disambut. Itu kan storytelling panjang yang akhirnya gue masukin aja tuh asal-asalan. Terus storytelling yang gue ke Jerman itu kan gue tambah buat gitu-gituan doang kan sebenarnya kan. Nah itu tapi kadang kebantu karena persona lu yang udah kebentuk ya. Nah itu sebenarnya gue kebantunya karena persona sebenarnya. Karena persona dan karena ya ngegas-ngegasnya itu sih Win. Tapi kalau basicnya gue harus akuin tuh basic yang lu sama si Robby tanamkan dari pertama kali stand up. Makanya kan anak-anak Jakbar tuh dulu yang gua foreplay ya, Apip, Regen, Diki, Indra, sama si Diki. Ya. Kita berempat tuh kan punya persona yang beda tuh. Beda-beda. Di Suci 5 tuh. Ya. Gua storytelling, Apip sanggar, palang pintu, Apip palang pintu sih. Indra Depok, absurd gitu. Diki sanggar, anak sanggar. Ya. Diki tuh anak sanggar, yang acting banget lah gitu, mainannya acting gitu. Nah itu kita berempat tuh karena kita punya mentor yang beda-beda. Gua sama Erwin dan Robby, si Indra sama Alpi. Oh ya Alpi. Sama anak-anak Depok dulu, Coki juga termasuk. Terus si Api sama itu emang dateng dengan bakat komedinya yang menurut gua udah gokil sih. Ya, setuju. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Thank you. Dah. Thank you again. Udah. Closing Bima. Nggak ada. Closing Bima. Apa? Oh ya, Kan opening Bima. Closing Bima gimana ya? Kalian bawa ade. Gini aja, gini. Lembo Ade ya. Lembo Ade. 1, 2, 3. Terima kasih Lembo Ade. Lembo ade. Nah gitu. Dah. Oh.